Selamat pagi jemaat sejahtera yang dikasihi Tuhan. Salam sehat selalu. Pagi ini kita bersyukur ya di situasi yang masih belum berubah, tetapi kita diberi kesempatan tetap beribadah kepada Tuhan. Kita tidak bisa berjabat tangan, tetapi mari kita lambaikan tangan kita kepada yang ada di sekeliling kita. Jemaat yang ada di rumah silakan melambaikan tangan. Puji Tuhan, haleluya. Sebagai ganti kita berjabat tangan ataupun tos. Puji Tuhan. Saat ini kekuatan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita tetap mengandalkan dan percaya kepada kekuatannya Tuhan kita Yesus Kristus. Satu pujian akan kita pujikan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku yang kita hanya dapat di dalam Yesus. Amin.
pujikan dengan iman. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini punya Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Engkau Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami, sanggup memulihkan negeri kami. Kami percaya Engkau juga sanggup menormalkan situasi sekarang ini, supaya kami boleh dengan leluasa beribadah kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini, awal, pertengahan, dan sampai akhirnya nanti. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan mengurapi kami. Semua barisan pemuji yang melayani Engkau, Engkau urapi. Sidang jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah, Engkau juga urapi. Engkau berkati mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu terus mengalir atas mereka, dan mereka pun Engkau kuatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, betapa pentingnya kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan, kita sanggup menghadapi semua yang ada, ujian yang ada yang kita alami saat ini. Kita akan bisa melaluinya, kita akan bisa melampauinya. Karena kekuatan kita berasal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Satu pujian yang akan kita pujikan. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku
Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kekuatannya luar biasa, kasihnya luar biasa. Oleh sebab itu janganlah kita ragu mengiring kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia selalu ada di dalam kehidupan kita, di setiap musim hidup kita, dalam susah maupun dalam suka, Dia ada bersama dengan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian bersamamu Bapa. Haleluya. Pernah
berfirmanlah Engkau kepada kami. Utarakan isi hati-Mu Tuhan kepada kami. Kami siap mendengarkan setiap firman yang Engkau akan perdengarkan kepada kami. Biarlah firman itu menjadi penuntun hidup kami, menjadi kekuatan juga bagi kehidupan kami, dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu. Urapi sidang jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah. Engkau urapi Tuhan, dan Engkau hadir di tengah mereka, memberkati mereka, memberikan kekuatan juga damai sejahtera bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman-Mu. Engkau juga urapi dengan urapan yang daripada Engkau. Dan Engkau hadir di tengah hidupnya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasihi, semua jemaat yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini saya akan membawakan renungan firman dengan judul Pertolongan dan Penjagaannya. Saudara, kita berterima kasih mempunyai firman yang selalu memberikan kepada kita kemampuan untuk menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Saya percaya bahwa saudara pada pagi hari ini membutuhkan pertolongan dan penjagaannya. Dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 8, saya akan membacakan ayat itu. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu, dan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Hari ini ada banyak orang yang memerlukan pertolongan, baik dalam ekonomi, terutama dalam masa pandemi ini ya, sakit. Saudara-saudara, ada yang menghabiskan uang sampai ratusan juta supaya ia sembuh dari sakit. Keluarga, sahabat, atau kekayaan sering kita anggap sebagai sumber pertolongan. Tetapi hari ini kita akan melihat dengan luar biasa, dan ini jawaban dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Berdasar atas firman Tuhan yang didapat di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tadi saya sudah katakan bahwa judul firman Tuhan kita adalah pertolongan dan penjagaannya. Saudara-saudara, di dalam terjemahan lama di situ dituliskan, mataku menengadah ke segala gunung, daripadanya akan datang penolongku. Saudara, kalau kita mengambil kata-kata menengadah ke segala gunung, berarti
posisi kita itu ada di bawah. Jadi mataku menengadah ke segala gunung, daripadanya akan datang penolongku. Melihat ke atas gunung-gunung yang ada, tempat yang tinggi, tempat di mana sering kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara, salah satu perkembangan pelayanan di GPDI Sejahtera atau GPDI Sejahtera Beji dan Junrejo dan lain-lainnya, saudara, Kajang, Mojerjo, saudara, kami seringkali berpuasa di gunung-gunung, ya. Dan pada waktu itu saya pernah berpuasa 3 hari di atas Gunung Lirang. Kalau tidak salah ada 9 orang yang mengikuti saya ke Gunung Lirang. Saya juga tahu saudara Bapak Gembala almarhum Bapak Feni Malu juga pernah berpuasa di Tretes di balik Gunung Arjuna. Jawab pertolongan itu bukan dari gunung-gunung yang kita lihat saudara, atau sebab gunung itu sering menggambarkan kengerian. Tuhan Yesus saja saudara, dia berpuasa 40 hari 40 malam dan kemudian dia diuji. Ayat 2 dikatakan pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Benar saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi. Itu terdapat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1 dan seterusnya. Selama 6 hari Tuhan menciptakan dan hari yang ke-7 dia beristirahat. Dikatakan dalam ayat-ayat itu semua yang dibuat oleh Tuhan itu baik dan sempurna. Memang saudara, pertolongan yang tepat itu adalah datangnya dari Tuhan. Pertolongan Tuhan itu menjadi satu yang menjadi satu dengan kata penjagaannya, ya. Sebab judul ini adalah pertolongan dan penjagaannya. Saudara, ayat yang ketiga dalam Mazmur 121 dikatakan, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Terjemahan lama dikatakan, Ia tidak akan membuat kakimu tergelincir. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan menjaga supaya kaki kita tidak goyah, kaki kita tidak tergelincir. Itulah sebabnya saudara, yang menjadi pegangan hidup kita adalah firman Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi saudara, kita melihat supaya kita tidak goyah, tidak tergelincir, ada yang harus kita pegang, yaitu mengerjakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam firman Tuhan. Kita lihat saudara, penjagaan Tuhan itu terhadap anak-anaknya yang dalam perjalanan ini. Di dalam Mazmur 121 dikatakan saudara, bahwa dia tidak pernah terlelap. Bahwa dia tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah tertidur. Inilah saudara penjagaan,
perlindungan dan penjagaan Tuhan, pertolongan dan penjagaan Tuhan. Dia tidak pernah tertidur dan dia tidak pernah terlelap. Tuhan itu menaungimu. Artinya saudara, di dalam situasi apapun, ketika kaki kita saudara seolah-olah tidak berdaya, angin ribut datang seolah-olah kita tidak kuat, Tuhan akan menaungimu. Tuhan, dan dikatakan matahari tidak akan menyakitimu. Kata-kata ini semua saudara sebagai jaminan bagi saudara dan saya. Matahari tidak akan menyakitimu. Apa sih maksudnya matahari tidak akan menyakitimu? Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 13, ketika benih itu ditanam, di sana banyak batu-batu. Benih itu tidak bisa tumbuh. Karena apa saudara? Karena tidak ada kekuatan. Ketika pencobaan datang, saudara, dia akan menjadi lemah dan tidak berdaya. Tapi penjagaan Tuhan mengatakan matahari tidak akan menyakitimu. Dan juga bulan demikian pada waktu malam. Di tengah-tengah ketakutan, ya saudara, bulan menerangi saudara. Tuhan akan menjaga kita walaupun ada yang menakutkan sehingga banyak orang mengalami kecelakaan. Saudara-saudara, Tuhan menjadi penjaga pada waktu kecelakaan. Tuhan menjaga nyawamu. Saudara, luar biasa ya. Inilah firman yang harus kita pegang. Tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Tuhan menaungi saudara dan saya. Matahari tidak akan menyakitimu. Bulan pun demikian pada waktu malam. Tuhan akan menjaga pada waktu kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga pada waktu masuk dan juga pada waktu keluar. Ya, saudara, ini adalah jaminan hidup bagi saudara dan saya. Saya setelah membaca ayat-ayat ini saudara, saya merasa nyaman, aman, bahagia, bebas, terjaga dan terjamin. Sekarang ini banyak orang, saudara, tidak mempunyai pengharapan, pegangan kemana dan bagaimana. Mereka harus menyandarkan hidup. Tetapi inilah jaminan saudara dan saya. Dia akan menjaga saudara dan saya. Saudara, ada bahayanya. Harus kita jaga. Kalau Allah telah menjadi penjaga, bagaimana? Atau Allah telah menjadi penunggu atau penjaga, bagaimana dengan keselamatan? Saudara, banyak orang tertidur karena sering berkata, saya kan sudah selamat, Tuhan sudah menjaga saya. Jadi saudara hidup dan tinggal di dalam kenyamanan. Ada teguran bagi jemaat di kitab Wahyu, yaitu jemaat Sardis. Kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di situ dikatakan kepada jemaat Sardis. Coba kita akan melihat sebentar. Jemaat Sardis dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Dikatakan di sini saudara, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal
yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Saudara, betapa menyedihkan ketika Tuhan menjadi penjaga kita, Tuhan menjadi naungan bagi kita. Ketika Tuhan, saudara, memberikan waktu untuk sampai dia tidak pernah tertidur, terlelap. Tetapi kita yang sudah diselamatkan, kita merasa nyaman dan akhirnya kita tinggal, saudara, berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Saudara, firman Tuhan menegur jemaat Sardis. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Periksalah sekarang, saudara, keadaan saudara dan saya. Apakah saudara hidup atau rohani saudara mati? Firman Tuhan berkata, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Jadi masih ada yang masih tertinggal, yang masih walaupun dia hidup lalu dikatakan dia sebenarnya mati, tapi masih ada yang tertinggal dan sudah hampir mati. Sebab tidak ada satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Saudara-saudara yang kekasih, ayat selanjutnya dikatakan, karena jika engkau tidak berjaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini adalah kata-kata yang sangat penting, saudara, untuk kita telaah pada pagi hari ini. Jangan saudara pulang kalau saudara belum meresapi apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudara, di sini kita melihat imbal balik. Saudara, imbal balik berarti Tuhan sudah memberikan penjagaan kepada saudara. Sekarang baliknya apa? Apakah kita mau berdiam diri saja? Tadi kita sudah membaca, saudara. Dikatakan bahwa jemaat Sardis itu tidak mengerjakan keselamatan. Saudara, jemaat Sardis seolah-olah hidup, tetapi padahal dia sudah mati. Tidak ada pekerjaan yang beres di hadapan Tuhan atau yang sempurna. Saudara yang kekasih, mari jangan sampai kehilangan visi di tengah-tengah pandemi ini. Sehingga saudara mungkin yang biasanya hari Kamis atau hari Rabu, saudara ada pertemuan, ada ibadah, bertemu dengan satu dengan yang lain. Tetapi karena keadaan, maka kita tidak bisa melakukan ini. Tapi saudara bisa saudara lakukan. Hubungilah teman-teman saudara melalui HP. Apakah Anda masih kuat di dalam Tuhan? Apakah Anda masih eksis di dalam Tuhan? Apakah keselamatan itu masih ada di dalam hidupmu? Bagaimana visi ke depan? Saudara, ini yang harus kita telaah, ya. Merasa aman karena sekarang saya tidak usah kemana-mana, ya. Saya hanya cukup di rumah dan saya hanya berleha-leha dengan apa adanya. Tidak, saudara. Kalau kita lihat yang berikutnya, kalau tidak berjaga, kata firman Tuhan, aku akan datang seperti pencuri. Engkau tidak tahu kematian atau kedatangannya. Saudara-saudara, kita melihat, kita tidak tahu waktu manakah Tuhan akan datang seperti pencuri kalau tidak berjaga. Engkau tidak tahu pada waktu manakah
aku akan tiba kepadamu. Mungkin saudara berpikir, oh nanti Tuhan akan datang pada hari yang pada kedua kalinya, nanti akan ada datangnya antikris dan lain sebagainya. Tidak. Saudara, jangan sampai kita berpikir seperti ini. Karena apa? Saudara, kedatangan Tuhan itu ada dua hal. Kedatangan Tuhan nanti, ya, pada hari akhir dari dunia ini. Tapi ada juga kedatangan Tuhan yang tiba-tiba. Apakah itu saudara? Ketika saudara sedang tidak ada masalah dalam hidup, tiba-tiba saudara sakit dan tiba-tiba maut merenggut kita. Siapkah saudara? Apakah saudara sudah siap dengan keadaan apabila Tuhan memanggil dan Tuhan datang kepada saudara? Pesan yang terakhir, saudara bisa baca di dalam ayat yang keempat. Jemaat Sardis, di situ ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, dan mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk. Haleluya saudara. Selain kita harus bangun, harus bangkit, saudara, kita juga harus bertobat. Selain itu kita harus mengoreksi keadaan kita saudara. Tuhan ingin supaya kita memeriksa pakaian. Tuhan bilang ada saudara-saudara yang selalu siap dengan pakaian putih. Artinya seluruh kehidupannya itu berkenan kepada Tuhan. Dan mereka adalah layak untuk itu. Pakaian putih ini penting dalam hidup saudara dan saya. Bukan saya memakai mungkin pada perjamuan Tuhan kita menggunakan pakaian putih. Bukan bagian lahiriah, tetapi di dalam kita saudara. Biarlah kita menggunakan pakaian putih yang Tuhan sudah berikan. Saudara-saudara, kalau seperti ini, mereka-mereka ini ya yang layak untuk menerima. Apa yang dikatakan Tuhan? Barang siapa yang menang, dikatakan ia akan dikenakan pakaian putih. Barang siapa yang menang, namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Dan yang ketiga, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Bagaimana saudara? Tuhan menjadi penjaga kita. Firman Tuhan mengatakan Tuhan menjadi penjaga kita. Dan dia tidak pernah terlelap. Tuhan menaungi saudara. Tuhan akan, walaupun ada kecelakaan, Tuhan akan menjaga nyawa kita. Menjaga walaupun kita sedang tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap. Wih, sebenarnya saudara, jaminan untuk saudara dan saya itu cukup. Tetapi jangan sampai kita menjadi jemaat Sardis, kita nyaman-nyaman saja dan kemudian kita mati rohani. Kita sudah tinggal sedikit lagi, hampir tidak lagi ingat kepada Tuhan. Saudara-saudara, rebutlah kembali. Kenakanlah pakaian putih itu kembali. Supaya nama kita, saudara, tetap tertulis di dalam kitab kehidupan. Dan firman Tuhan katakan, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Puji Tuhan saudara. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk saudara-saudara yang menjadi jemaat yang pada pagi hari ini duduk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya nama saudara tertulis dalam kehidupan, buku kehidupan. Saya percaya saudara sedang mengenakan pakaian putih, artinya pakaian kekudusan.
Pakaian yang menjaga pikiran kita, hati kita tetap bersih dan berkenan kepada Tuhan. Dan kita dan kita tidak takut lagi kalau nama kita, saudara, akan diakui oleh Bapa kita dan di hadapan para malaikatnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara yang sudah duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan ini, saudara juga sudah diberkati. Puji Tuhan, mari kita maju terus. Percayalah betapa berbahagianya kita karena Tuhan menjadi pertolongan kita dan penjaga kita. Tinggal kita sekarang yang memberikan hidup ini kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengikut Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kita lakukan supaya kita tidak menjadi mati secara rohani. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara-saudara sebentar pulang dengan kekuatan yang baru. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan kita dalam mengiringi, mengarungi, menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Engkaulah Kekuatanku. Tempat berlindung
kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami dalam menempuh perjalanan ini Tuhan. Tidak semudah yang kami ucapkan pada saat ini, tapi kami mengucap syukur karena Engkau menjadi penjaga kami. Di waktu apapun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami Tuhan untuk ikut dan terus menyembah Tuhan di dalam situasi apapun di tengah-tengah dunia. Kami tahu Tuhan, dengan segala kekuatan kami akan menjadi jemaat yang mati dan tidak berdaya. Kami akan terbuang dan tidak dapat lagi melaksanakan tugas sebagai orang-orang percaya. Tapi berikanlah kami pakaian putih yang bisa membawa kami, menjamin kami untuk masuk ke dalam kekekalan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami yakin Tuhan, setiap telinga yang mendengar dan setiap apa yang ada pada kami, anak-anak-Mu yang duduk diam, pada pagi hari ini kami percaya Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kami untuk terus melakukan segala firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya semua sudah mendapatkan berkat. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di penghujung ibadah ini mari kita berdiri bersama-sama dan kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota dan diberkati engkau di desa. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu
dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Bapa